Anda kembali di Breaking News kasus Sambo, pemirsa. Kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf menanyakan kepada ahli pidana soal turut serta seorang dalam tindak kejahatan. Ahli pidana mengatakan seorang dikatakan turut serta jika ada meeting of mind atau kesamaan niat dengan pelaku lainnya. Tertarik mengomentari mengenai meeting of mind, Pak. Sebetulnya mohon dijelaskan kepada kami dan persidangan ini sebetulnya secara sederhana meeting of mind itu seperti apa bisa dijelaskan, Pak? Meeting of mind itu adalah kesepahaman, kesamaan di dalam mewujudkan tindakan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Kalau pembunuhan, maka meeting of mind-nya itu adalah peserta satu dengan yang lainnya sama-sama menghendaki terjadinya kematian orang lain. Itu meeting of mind. Dalam delik yang lain juga bisa, misalnya di dalam delik suap antara penyuap dengan yang disuap terjadi meeting of mind, satu mempunyai tujuan untuk memberikan, yang satu mempunyai tujuan mau bersedia menerima pemberian. Maka di situ ketika ketemu adalah terjadi meeting of mind. Nah, ya itulah yang harus dibuktikan kalau bentuk turut serta meeting of mind-nya itu seperti apa. Nah, ini kan kesamaan niat, Pak. Nah, jika salah satu pihak, ada salah satu orang yang ikut serta di dalamnya, kemudian melakukan sesuatu hal yang melampaui kesepakatan itu atau meeting of mind itu, seperti apa itu konsekuensinya? Saya tidak tahu yang dimaksudkan melampaui, tapi kalau yang dimaksudkan adalah seseorang melakukan tidak ada kesepahaman di dalam terjadinya delik, itu kan bukan turut serta. Itu yang saya maksud, Pak. Ya, jadi misalnya seseorang melakukan sesuatu yang di luar dari kesepahaman atau meeting of mind tadi. Ya, itu kan tanggung jawabnya sendiri. Iya. Kalau ada meeting of mind itu berarti keduanya bersepakat sama untuk mewujudkan delik. Jadi terjadinya delik itu adalah sesuatu yang sama-sama disepahami. Oke, itu baik. Meeting of mind. Saya masih lanjut ke meeting of mind, Pak. Nah, jika ada seseorang yang ada di waktu dan tempat kejadian perkara tanpa adanya meeting of mind, apakah mungkin orang itu ditarik sebagai pesakitan juga, Pak? Ya, karena tadi sudah saya sampaikan kalau itu bentuknya adalah turut serta itu harus ada meeting of mind, maka tidak semua orang yang berada di dalam satu tempat ketika itu terjadi satu kejahatan itu berarti turut serta, kan itu. Tergantung dari tadi apakah dari orang yang ada di situ itu terjadi kesepahaman yang sama enggak untuk terjadinya kejahatan tadi yang dimaksud. Kalau itu ada kesepahaman yang sama di antara orang yang ada di situ, berarti ada meeting of mind-nya, berarti dia turut serta. Tapi kalau tidak ada, berarti tidak ada keturut sertaan, kan gitu. Itu semuanya sudah menyangkut tentang pembuktian saja. Baik, kita lanjutkan perbincangan dengan Prof. Hipnu Nugroho selaku ahli pidana. Prof, masih tersambung bersama kami, Prof? Ya, Mas Rizky, masih. Prof, menarik tadi paket sebelumnya yang sudah sama-sama kita dengar terkait dengan meeting of mind, adanya kesepahaman untuk melakukan tindak kejahatan. Lalu bagaimana ini membuktikannya, meeting of mind ini, adanya meeting of mind? Ya, tadi saya katakan meeting of mind, ada kehendak sama, berarti tidak ada relasi kuasa. Tidak relasi kuasa, ada sama-sama kehendak yang sama. Padahal kalau kita lihat kasus ini adalah relasi kuasa. Seorang bintang 2 memerintahkan para ajudannya untuk melakukan itu. Ini yang saya kira perlu jadikan suatu pembedaan. Ini tidak ada relasi kuasa atau serta. Nah, dalam hal ini tidak pas kalau menurut saya dikualifikasi terhadap kasus Sambo. Tapi konteks penyertaan seperti itu. Nah, sekarang diskusinya gini, Mas Rizky. Apakah masing-masing tersangka ini kualifikasinya sebagai turut serta? Menurut saya tidak. Karena ada tadi relasi, tidak ada relasi adanya dalam meeting of mind, tidak ada relasi kuasa. Jadi kehendak sama sederajat. Kehendak yang sama. Ayo melakukan pembunuhan. A, B, C sama. Atau ayo sama-sama mencuri.
tugasnya beda-beda. Ada tujuan sama, tujuannya ada mencuri, tujuannya untuk membunuh, tujuannya untuk korupsi. Nah itu kan untuk meeting of mind sama. Nah ini tidak, ini ada relasi kuasa. Oleh karena itu, makanya ini adalah peran yang sangat krusial adalah pembuktian tentang peran Mas Rizky. Peran K itu dalam pembuktiannya seperti apa? Peran R juga demikian juga. Di samping peran, perlu data dukung adalah ahli psikologi forensik yang menjelaskan kestabilan orang melakukan suatu tindakan tadi. Kestabilan orang untuk melakukan suatu kejahatan. Tapi hasilnya kemarin masalahnya kan bohong semua. Negatif semua, ini yang agak sulit. Oke, kalau itu kita abaikan. Sekarang pertanyaan dalam pembuktian kemarin, adakah peran-peran dari masing-masing? Misalkan kemarin ada yang membawa senjata, ada yang memakai pisau, ada yang menghilangkan barang bukti, ada yang menghilangkan darah, yang membersihkan darah dan sebagainya. Nah, itu kan bagian dari bukan turut serta kalau menurut saya itu. Bagian dari permuakatan jahat tadi, dari sama-sama untuk melakukan suatu kejahatan sebagai bentuk penganjuran yang dilakukan oleh R ketika itu tidak mau, kemudian berlanjut kepada ER. Nah, ER bisa melakukan suatu tindakan, adanya suatu penembakan. Ini penganjuran. Nah, itu loh. Nah, masing-masing mungkin hanya menonton atau membantu sekaligus pertimbangan-pertimbangan di dalam pembuktian yang ada. Jadi kalau terkait dengan meeting of mind dalam kasus Sambo kelihatannya tidak ketemu. Berbeda-beda. Terbukti dari pembelaan-pembelaan yang dilakukan. Itu kan semua serba mengelak bahwa tidak tahu, tidak pernah mengerti, hanya ada di tempat, UPC apa lagi, kan itu Mas. Nah, ini yang saya kira seolah-olah memperlihatkan tidak ada penyertaan, tidak ikut serta begitu Prof. Iya, begitu Mas Rizky. Ini yang agak menjadikan pembuktian ini kalau kita melihat dari penasihat hukum ya seperti itu ya itulah keterangan ahli. Jadi itu bagus, tapi juga jangan diterima mentah-mentah karena kita harus lihat bukti materialnya kan gitu Mas. Itu tadi saya katakan ada dua perspektif yang berbeda. Perspektif penasihat hukum itu berpikir dari objektif hukumnya, tapi subjektif pemikirannya. Gitu, Rizky. Penuntut umum kemarin berpikir dari subjektif mewakili negara, ya kan, mewakili masyarakat, objektif hukumnya. Artinya nanti penuntut umum kalau memang di antara para terdakwa RK itu memang perannya kecil, ya hukumnya ringan. Atau bahkan mungkin tidak terbukti, ya dibebaskan. Jadi penuntut umum tidak selalu membukuk, enggak. Kalau memang enggak dibuktikan. Ini yang harus kita pahami bersama. Lah, hakim objektif hukumnya, objektif perkara. Disinilah hakim akan melihat dari alur jalan suatu perkara. Itu Mas Rizky. Prof Hipnu, saya ingin minta komentar Prof Hipnu soal pernyataan ahli pidana juga tadi. Ya, mungkin kita juga sempat dengarkan dari disampaikan ahli-ahli sebelumnya mengenai lie detector yang bukan merupakan alat bukti, Prof. Tadi Prof sudah bilang itu bisa kita kesampingan. Seperti apa Prof Hipnu? Ya, lie detector adalah alat bukti forensik yang membantu tentang uji kebohongan seseorang. Pertanyaannya kemarin adalah lie detector itu diuji sesuai standar atau tidak? Kan gitu kan pertanyaan. Wah ini nggak sesuai. Loh, kalau memang tidak sesuai jangan diuji di persidangan. Ujinya adalah sebelum persidangan. Ada di peradilan. Oh alat ini nggak sah. Karena harus seperti itu. Tapi sekarang kan sudah sampai di persidangan. Jadi pengujian antara sebagai dilakukan dengan SOP atau tidak SOP itu tidak perlu sudah. Karena sudah di sidang. Harusnya kemarin diujinya di sebelum persidangan. Itu Mas Rizky, kita bertahapnya. Lah kalau sudah di persidangan, ya berarti apa yang dinyatakan sidang itu yang harus kita uji. Karena apa yang dinyatakan sidang itu yang dinilai dalam suatu pembuktian. Pertanyaan yang ketiga, apakah terhadap lie detector itu mempunyai nilai atau tidak? Nah, tadi saya katakan, ini adalah alat bantu. Jadi kalau memang nanti majelis itu tidak percaya hasil lie detector, kesampingkan. Kan itu membantu.
Nggak percaya itu artinya tidak relevan. Itu loh, tidak relevan. Karena suatu bukti itu ahli itu juga relevan. Lie detektor misalkan, oh ternyata walaupun memang tidak dilakukan secara SOP, ya, tapi hasilnya ternyata betul bahwa Bu PC negatif. Pak FF pas lagi negatifnya luar biasa, kan gitu. Dan itu didukung dengan bukti-bukti yang lain di dalam suatu persidangan. Berarti poligraf betul. Artinya kebohongannya muncul. Gitu Mas melihatnya seperti itu. Nah, lain lagi mungkin K ternyata juga lie detektor tingkat pendidikannya rata-rata, kan gitu. Tapi juga ternyata ada segi positifnya mengaku. Artinya ada positifnya. Oh, berarti K itu dalam arti memang tidak bohong banget, tapi ada nilai-nilai kejujuran yang dilakukan dalam suatu pembuktian yang bersangkutan. Oh, berarti bernilai. Nah, di situ saya kira K mempunyai nilai positif, artinya jujur. Karena hasilnya adalah positif, walaupun memang ada negatifnya. Tapi kalau F dan Bu PC hasilnya negatif yang lebih besar. Nah, itu sebagai data dukung, Mas Rizky, terhadap saksi-saksi yang sebelumnya diperiksa di dalam suatu persidangan. Nilainya juga bebas. Hakim akan melihat apakah ini nanti sebagai bentuk surat hasil, ataukah sebagai petunjuk. Petunjuk itu antara hasil poligraf dengan keterangan terdakwa, dengan keterangan saksi, hakim meyakini, oh berarti apa yang disampaikan ahli poligraf adalah betul juga, bahwa ternyata FPC bohong dengan bukti A, B, C, dan sebagainya. Oh, K adalah jujur, berarti ada nilai positifnya, berarti ada betul bahwa dia tidak tahu apa-apa, karena tingkat pendidikannya rendah kemarin. Seperti itu, bisa jadi. Nah ini yang nanti akan menjadikan bahwa bukti yang meringankan atau memberatkan di dalam pasal-pasal yang akan dijatuhkan oleh majelis. Jadi akan ada bedanya ya Prof ya, kalau bentuknya itu surat dengan bentuknya petunjuk, Prof? Iya, beda. Kalau surat itu sebagai bentuk kualifikasi yang sudah sah, yang diuji oleh pejabat yang bernilai dengan keadaan yang ada. Contoh misalkan surat visum et repertum. Visum ditemukan bahwa meninggalnya karena luka benda tajam, dan di dalam barang bukti yang diajukan ada benda tajamnya. Robeknya sekian sentimeter, adalah sekian sentimeter. Lukanya sekian sentimeter akibat suatu tembakan balistik ukuran sekian, ada, jelas itu kualifikasi surat. Tapi kalau petunjuk, nah makanya di sini saya melihatnya hasil poligraf bukan menjadi surat tapi petunjuk bagi hakim bahwa apa yang disampaikan mempunyai kualifikasi tapi harus didukung dengan bukti yang lain. Kalau surat kesesuaian, tapi kalau petunjuk suatu pemikiran. Jadi kalau bukti petunjuk itu pemikiran yang ada pada pikiran. Siapa? Majelis hakim. Itu Mas Rizky. Dengan merangkai dan bukti-bukti yang ada. Tapi kalau surat bernilai, ternyata ada bukti yang lain yang klop. Sehingga kualifikasi bukti sebagai alat bukti surat. Itu kira-kira seperti itu, Mas. Oke, bisa dibilang berarti kalau surat ini akan lebih mempengaruhi pertimbangan hakim ya, secara orang awam mungkin melihatnya begitu, Prof ya? Ya, karena sudah jelas cara pembuktiannya bisa dilihat secara kasat mata antara kesesuaian apa yang ditulis dengan barang yang ditemukan, pas, klop, gitu Mas. Tapi kalau petunjuk enggak, petunjuk itu suatu pemikiran, karena memang nggak nyambung dari kemarin masalah poligraf ini. Gimana ya hasilnya seperti apa? Hasilnya kok seperti ini? Ternyata orang analisis juga qualify sebagai bentuk keahliannya juga analisisnya tidak seperti matematis atau saintis yang eksak juga tidak. Karena Mas Rizky, seseorang itu kalau memang ahli dalam tanda petik ya kuat dalam arti denyut jantungnya tahan, keringatnya, nadinya oke, ya saya kira baik-baik saja, fine-fine saja. Tapi kalau orang yang mungkin sudah terbiasa atau sama kali belum pernah, belum pernah dan mungkin pada waktu itu belum pernah didoktrin ya akan ketakutan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya gini Mas Riki, hasil poligraf seperti ini, apakah dari hasil pada waktu pengungkapan perkara ini doktrinnya Pak FS manjur banget gitu. Artinya itu manjur banget itu artinya diakui betul itu. Kalau memang itu sampai mungkin
doktrinnya PFS kepada Bu PC atas kasus ini adalah pelecehan seksual dan tembak-menembak sehingga sampai pada uji pun kuat, berarti luar biasa PFS memberikan suatu doktrin bahwa kasus ini adalah dibuat mereka seperti ini yang sampai pada pembuktian itu masih terjadi bahwa tidak terjadi seperti yang ada secara fakta. Itu Mas Rizky lihatnya. Baik, terima kasih Prof. Hipnu Nugroho, ahli hukum pidananya atas kesempatannya untuk pemirsa TV One pada hari ini dalam Breaking News sidang kasus Sambo. Sampai jumpa kembali Prof. Terima kasih Mas Rizky, matur nuwun. Baik pemirsa, Breaking News kasus Sambo masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetap bersama kami.